Masih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat perlindungannya kita semua bisa dikumpulkan di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan tentunya saya berterima kasih juga kepada para hadirin yang sudah berkenan datang menyempatkan waktunya, baik dari pihak rekan bisnis, rekan kerja, teman, sahabat, dan kolega-kolega serta dari pihak kerabat dan keluarga yang sudah datang di tempat ini. Tentunya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum saya memulai acara ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Diperkenalkan, saya adalah Vin. Saya adalah salah satu anak dari beliau. Jadi kami adalah 7 bersaudara dan saya ada anak sulung, anak tua dari beliau. Jadi singkat cerita, yang ada di sini adalah bapak yang terbalik di sini adalah bapak saya, yaitu Bapak Vin, dan saya berdiri di sini dalam kapasitas saya sebagai penerus jabatan perusahaan RNG Corp milik orang tua saya. Dan jadi singkat cerita tentang bapak saya, banyak yang bilang bapak saya ini istilahnya bapak saya ini meninggal pada umur 95 tahun karena ditembak mati oleh Badan Intelijen Amerika Serikat saat ingin menjabat untuk kedua kalinya menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya menjadi salah satu hal yang memutarbalikkan keadaan karena ya mata jutaan orang akhirnya terbuka tentang apa yang selama ini dilakukan oleh elit global untuk memanipulasi dunia. Dan banyak bilang bapak saya ini orangnya saya Miracle 7 karena beliau berhasil membuktikan dari yang sebelumnya menjadi hanya seorang tukang parkir, beliau berhasil menjadi orang terkaya di Indonesia pada umur 25 tahun, dan pada umur 30 beliau berhasil menjadi salah satu pemimpin perusahaan fintech teknologi terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, dan tentunya disegani di seluruh dunia. Jadi banyak bilang bapak saya ini orangnya punya karakter kuat ya, disiplin, tegas, berintegritas, pantang menyerah, selalu kreatif, selalu mengerjakan segala sesuatu dengan ikhlas, sepenuh hati, dan berintegritas dan mengedepankan keadilan dan kejujuran. Banyak yang bilang bapak saya juga orangnya dermawan ya, karena beliau sudah sering membantu korban-korban bencana alam, terutama bencana kemanusiaan ya. Misalnya dengan tindakan donasi yang dilakukan oleh perusahaan beliau sebanyak 100 triliun untuk pembangunan kembali Palestina yang sudah merdeka, dan tentunya menjadi salah satu juga donatur untuk pembangunan kembali negara Ukraina. Dan tentunya juga beliau ini bagi saya sendiri sebagai orang yang misalnya punya 1001 pengalaman hidup. Banyak hal yang tiap hari saya minta untuk diceritakan kepada beliau, dan beliau ini selalu mengajarkan saya beberapa hal. Misalnya beliau, walaupun sekarang kami terlahir dari keluarga yang berkecukupan, kami dituntut untuk bisa jadi orang yang mandiri, bekerja keras, pantang menyerah, selalu kreatif, melihat peluang-peluang kecil yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang lain, dan tentunya kami semua dituntut untuk jadi orang yang punya karakter yang baik ya, dituntut jadi orang yang berintegritas, jujur, dan sepenuh hati dalam melaksanakan pekerjaan kami. Jadi akhir kata dari semua itu ya, beliau sudah terbaik di sini. Segala kebaikan beliau itu sudah terkubur dalam-dalam. Namun ini semua jadi tantangan bagi kita. Apakah kebaikan ini sungguh harus berhenti di sini setelah 50 tahun ini, atau justru kebaikan ini bisa kita teruskan? Tentunya ini jadi tantangan untuk kita semua. Bagaimana caranya kita meneruskan apa yang sudah beliau mulai, agar kiranya lebih banyak orang lagi yang bisa dibantu ke depannya. Dan tentunya satu pesan dari beliau di saat terakhir saya berbicara dengan beliau adalah, jadilah garam dan terang dunia kapanpun dan dimanapun. Di sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat menikmati hidangan yang sudah kami sediakan. Terima kasih banyak.